bersilam dulu baru kelangkat. Tidak lupa membeli nanas. Barang siapa yang menjawab salam dengan semangat, insya Allah hutang dan cicilannya segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa anjala lahul Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahut tawwabul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul muqtabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Jad yang Maha Ghafur. Dengan kita bersyukur sudah pasti hidup kita akan teratur. Kemudian iman kita menjadi subur. Dengan demikian insya Allah negeri ini bisa menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan keharibaan junjungan alam paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah buan hati Aminah yang telah meletakkan risalah di permukaan bumi ini. Dengan demikian kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, besar harapan kita nanti di yaumil kiamat kita akan mendapatkan syafaat. Amin. Yang sama kita muliakan Al-Mukarram guru kita bersama Ustadz Ferry Sabta di Putra, yang telah menyediakan tempat dan waktu meskipun nggak mengundang saya. Insya Allah saya datang. Karena apa? Kecintaan saya kepada beliau. Baik, baik. Walaupun sebenarnya malam ini ceramahnya nggak jelas, nggak apa-apa. Yang penting malam kasih makan. Nggak usah dipikirkan kali Ustadz, usahakan aja. Yang sama kita hormati sahabat kita, tuan guru kita Ustadz Kabir. Kalau di Serdang Bedagi disebut Ustadz Basir, karena tidak ada di Serdang Bedagi Ustadz sebesar Ustadz Rifai. Berat badannya 134 kilo. Ketika beliau naik ke pentas, tengok-tengok dulu papan pentas itu lapu atau enggak. Kalau kira-kira mengkhawatirkan maka beliau duduknya di bawah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dijauhkan wabah bala dan fahsya, dan senantiasa diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan momongan kepada rumah tangga. Juga yang saya muliakan Qori kita, Qori nasional Ustadz Sajeli sekaligus guru kita bersama. Bacaannya meredupkan pandangan kita, meluluhkan hati kita. Mudah-mudahan Ustadz Sajeli mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman pengalaman, jangan sering-sering kondang kali kita Ustadz. Karena ada di Jawa Timur, Qori selesai membaca Al-Quran meninggal. Maksudnya ya kalau bisa, kalaupun misal meninggal ya jangan di sini. Kalau di sini jadi kerjaan kami. Kalau meninggal di rumah aja gitu. Ambulan gak ada. Yang saya muliakan tuan-tuan guru, para asatid, muallim dan muallimah, tuan haji dan puan hajah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat seluruh majelis taklim,
yang berhadir insya Allah pada kesempatan malam hari ini mendapat barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Bu Mulyanto. Jadi di antara jajaran ustadz-ustadz saya yang paling kaleng-kaleng. Kenapa? Karena saya nggak sering diundang. Pada malam hari ini sesi-sesi halal bihalal baru dikasih tempat. Tapi kalau mikrad maulid cadangan. Paling-paling kata-kata takziah orang meninggal itu mati-mati anyut. Nama saya Mulyanto, saya orang Jawa Bu. Saya lahir di Lonsum, London, Sumatera. Maka orang tua saya bekerja di perkebunan, ini nggak curhat, nyampaikan aja biar tahu. Jadi saya pernah tanya sama mama saya Bu, Mak, kenapa jenengku Mulyanto Mak? Kawanku ini jeneng Ustadz Sajeli keren, Ustadz Peri Sabta di Putra keren, Ustadz Muhammad Nur Rifai keren, enek jenenge Ustadz Sulai keren jeneng. Jadi tinggal aku Mak Mulyanto tok. Apa kata mamaku? Menang cangkemmu. Tak kayak jeneng kowe ngene syukur. Biyen ngene jeneng kowe iku kakekmu iku 7 dina 7 bengi goleki. Nang kitab Ganacaraka Datasawala monggo botonga padha jaya ketiban klapa apa-apa cepet kula banget terus. Jadi Mulyanto iku ini maknane Mak enek. 2 maknanya mulia noto. Nanti kau kalau dewasa mulia kamu menata umat, berada di hadapan umat, ceramah kamu di hadapan umat. Yang alhamdulillah hari ini walaupun halal bihalal ceramah juga aku. Kata-kata takjah mati-matian ceramah juga. Jadi nama itu memang dipilih sama orang tua kita. Jadi ada lagi tetangga kami Bu di Lonsum namanya Ngadenan. Tanya sama mamanya, wah anak wawa jenenge Ngadenan. Apa itu latar belakangnya? Oh biyen waktu wawarang lahir kita ini ngedenge tenanan. Maka kayak jenenge Ngadenan. Ya mana ada orang lahir kan ngedenge cece tenanan wah. Ngedenge tenanan wah. Ya carane iya jadi Ngadenan. Kalau ini mau jenenge Ngadenan berarti waktu lahir mamake ngedenge tenanan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya kalau ceramah ini agak sulit di tempat-tempat seperti ini. Pertama di hadapan Ustaz, sulit kita mau ceramah. Apa yang mau disampaikan sulit. Mau disampaikan ini Ustaz ngerti. Mau disampaikan ini dia duluan nyampaikan. Satu depan Ustaz, yang kedua depan pejabat. Alhamdulillah di sini nggak ada pejabat. Yang paling ketiga ini yang luar biasa berawan. Apa itu? Depan istri. Alah Pak, ngomong aja muncul. Aku lebih tahu kau kan. Ini kadang-kadang itu ada istriku. Maka nggak aku bilang tadi nggak aku hormatin. Sanksi aku di mobil nanti Bang. Cubitin, jiwitin pakai biru-biru. Ngomong aja kok kan. Kenyataannya nggak enak dok bosok. Maka ini gawat ini. Makanya aku hati-hati, ngeri-ngeri sedap ini ngomong ini. Di hadapan istri, hadapan Ustaz, hadapan pejabat paling-paling Ustaz gila. Dulu pejabat-pejabat TNI kan nggak begitu fatal kan. Nah, kalau dia bisa disiram dia, bisa 86 sama dia. Orang dia pun mantan 44 juga. 44 kan ere-ere anak bantah. Tapi saya itu enggak menel lah, karena boy diruk ya Ustaz Peri. Nah, kalau sempat 44-nya dimasukin 24 apa itu? Peti mati. Oh kan kok ngerti Ustaz ya? Awal nggak mantan, cuman jamaah kok kayak tukang stok. Aku pun bingung barang jelas kau berkacang kucing kayak ini taruh kan nanti salah serutup pula. Salah serutup bahaya. Udah persilakan tuh deh. Agak ansos sendiri ya. Bayangkan orang rampak makan perbaungan mau sari pai. Kalau di sini tanya nggak ada. Hancur. Memang sebenarnya Bu Ustadz itu nggak mengharapkan apa-apa ceramah Bu kata Ustadz Rifai. Ketika Ustadz itu diundang, kalau misal Ustadz Rifai diundang, telepon Ustadz Rifai bisa ngisi perwiritan bisa. Jadi kayak mana usurannya Ustadz Rifai? Oh biasa saya digalang 500.000 berdosa Ustadz Rifai, masuk neraka. Tapi lebih berdosa Ibu kalau undang Ustadz Rifai pulang nggak diamplopi, lebih berdosa.
Ah itu, pikirkanlah itu. Besar dosa kita, tapi ada lebih besar lagi ketika kita ngundang ustaz, ngurus ceramah ustaz gak di amplop. Oh, ini amplopnya merah putihnya bahaya, celi, pepet limpul. Ada lagi job limpul. Tapi mudah-mudahan di sini enggak. Nah, udah paham Ustaz Ben. Pemain Ustaz Ben itu. Rekening nomor rekening kasih kan. Oke, kita ngaji nggak lama-lama Bu, nggak lama-lama, sebentar aja karena ada Ustaz Rifai. Ada sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Apa kata Rasulullah? La taqumus sa'ata hatta yuqbadul ilmu. Nanti di akhir zaman akan terjadi suatu masa, di masa itu akan hilang ilmu dari permukaan bumi. Maka Ubaid sahabat Rasul bertanya, ilmu apa ya Rasulullah? Ilmu agama. Apa mungkin Rasulullah ilmu agama bisa hilang begitu saja? Coba kita tengok. Yang pertama, bagaimana caranya Allah menghilangkan ilmu dari permukaan bumi? Diwafatkan para ulama. Wah, Sayyid Jamir meninggal, Tengku Zulkarnain meninggal, ulama-ulama sudah meninggal. Ini bentar lagi siapa lagi ulama yang terkenal di Galang? Nah, yang banyak jamaahnya siapa itu? Makanya jangan kondang-kondangan Ustaz Fedi. Kalau kondang-kondangan cepat dipanggil itu. Karena apa? Orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan, Allah suka nyambut nyawanya. Orang-orang yang ampat-ampat lama kali matinya. Kemudian siapa lagi? Ahli-ahli Qur'an, ahli-ahli pembaca Quran. Siapa yang baca Quran dari sini? Cuman kalau Ustaz Sajil ini meninggal, istrinya pun gak repot kali, ada pensiunnya. Lagi pula istri masih muda, 43 jandanya, mau cepat laku. Kalau janda-janda udah 70 tahun bawa koper baru, siapa yang mau? Ya kan Ustaz Rifai, kalau janda-janda masih muda aja pula, cepat lakunya Ustaz Sajil, ikhlaskanlah. Jadi kalaupun ikhlas, enak kita menghadap Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kita pun menghadap Allah dengan tenang. Tapi kalau kita nggak ikhlas meninggalkan istri, kita pun transfer nanti, transit. Makanya kalau kita ninggal, ikhlaskan. Biarkan istri mau nikah sama siapa, terserah dia pilih. Paling-paling sama kawan-kawan kita juga yang ceramah ini. Ya kan warisan itu nggak jauh, pohon itu nggak jauh kalau jatuh buahnya. Hilangnya ilmu itu diwafatkan Bu. Kemudian apa mungkin hari ini ilmu itu akan hilang? Mungkin saja. Coba kita tengok Bu. Halal bihalal yang hadir kayak gini nih cuma. Kalau ada keyboard bongkar ini, yakin nggak sampai sana. Itu musola itu nggak bisa lagi orang sholat. Ada ngopo yuk keyboard bongkar. Ada anak bayi yang belum selapan pun dibawa sama mamanya. Nanti yuk lo keyboard tuh. Itu ciri-ciri apa? Ilmu akan hilang dari permukaan bumi. Coba mau nih. Nggak ada. Oh kok adrok? Wah. Kalau keyboard, Hamku hani kecuranu. Alah sekali. Kalau Ustaz Rifai baru pandai ngomongin dia, kalau aku nggak pandai aku nyanyi nih ayo. Ya. Nah, si Bikuan. Kalau keyboard bongkar rame Bu. Rame. Hari ini berapa banyak mama-mama di rumah Bu, walaupun dengar dia, ngapain di rumah duduk nengok Ikatan Cinta? Ikatan Cinta Bu. Padahal di tempat ini banyak faedah manfaatnya. Belum kita duduk di tempat ini Bu, melangkah dari rumah, dinaungi sama malaikat. Apa yang menjadi doa kita? Dijabah. Makanya Bu, kalau mau pergi ngaji itu dari rumah, baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak ngajar ilmu berduri, berenang. Ibu dulu hidup daripada aku. Cuma aku nyampaikan. Apa doanya Ustaz? Ya terserah. Kalau kira-kira punya suami cerewet kali, merepet di satu hari, berdoa supaya cepat mati dia. Kalau kita punya anak, doakan anak kita supaya menjadi anak yang soleh sambil jalan menuju tempat majelis taklim. Karena apa? Setiap derap langkah kita mendapat naungan dari malaikat. Kita kadang-kadang enggak. Bapak ngaji singsot. Bareng ngono, belet ngoyo mangkok rambung bagi beres. Penuh mangkok siso yang beres lho kok cepet kali penuh getahnya kan cilik, tuang juga berdoa.
Ilmu akan hilang dari permukaan bumi, itu kata Rasul yang pertama. Itu ciri-ciri apa? Tutup buku Al-Qari'ah. Kapan rupanya kiamat itu? Allah a'lam, kita nggak tahu. Tapi tanda-tandanya ada. Bu, orang mau melahirkan tanda-tandanya ada. Ada. Contoh, karena nanti Kang, ya lo Bu Mantri, lo ngapain? Tapi Mbak Haji mau pakai baju kayak itu. Tanda-tandanya ada. Terus mulailah jalan sana jalan sini, kakinya bengkak-bengkak, diluk-diluk jabung, sakit pinggangnya, tanda-tanda mau melahirkan. Harap mati tanda-tanda ini yang cengap-cengap, ampat-ampat cengap-cengap. Anak bandel mana ini, tapi kalau orang beriman mati itu sejuk waduh, senyum dia. Ini kerjaannya main dadu, pasang togen, ninja sawit, cengap-cengap, dikasih oksigen teman, tangannya ngini-ngini ngopo jaluk brus apa brus kawan. Gawat nih. Eneng juga syarat mati deh ini. Tekoknya gantu gopla baru mati. Itu main goplong. Ini boleh diminum nggak ini tehnya? Boleh kan. Agak ngelah ini. Oh tadi kan yang warnanya rupanya putih kayak bajuku. Aku sama jobu gue baju putih Bu. Karena apa? Aku rumongso apa nih orang. Aja sampai nggak ketok wongnya Bu. Enek suara, enek rupa nih ketok ibu kan. Terus ngono minumannya putih juga. Kalau putih butak lumayan, putih bening. Tapi nggak apa-apa lah. Walaupun putih bening Darul Umroh mudah-mudahan gelasnya gue sak lusin gue kena mobil. Nggak apa-apa lah. Ustaz Ferry ngerti, gue paham deh. Pemain nih, jam terbangnya luar biasa. Kalau awak kan sayap-sayap jarum, bulu-bulu jarum, gak wah ngeri. Oke lanjut, kita nggak suwi-suwi Bu ya kan. Sampai di mau aku lagi juga. Soalnya mau semangat tuh saat dipakai dalam parang lemennya jadi konsentrasi kurang. Itu ini jeruk-jeruk 2 kilo enak. Ilmu akan hilang dari permukaan bumi Bu. Maka hari ini banyak orang menuntut ilmu tapi nggak diamalkan Bu. Contoh ada ceramah main HP, nah itu ciri-ciri. Nah itu aku nggak nyindir. Ceramah di rumah ke kupingnya main HP juga, Facebookan lah, sing chattingan macem, itu tanda-tanda bahwa dia belajar ilmu tapi nggak ngamalkan. Ilmu itu perlu, tapi yang paling penting juga ada. Banyak orang berilmu banyak, tapi ada kurang. Contoh, Ustaz Ferry itu guru kita. Banyak muridnya banyak, tapi banyak murid Ustaz Ferry nggak beradab. Coba contoh hari ini, ada nggak yang bawa sirup untuk Ustaz Ferry? Nah ini perlu dipikirkan. Araya kemudian biasanya itu sarung, sarungnya gajah duduk, buat dimor sekali. Ini parselnya jajan-jajan yang goceng-goceng. Ada penting gimana kita mau berkah sama guru? Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu guru? Guru itu ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kadang-kadang enggak ngei sarung persis, sarung kira-kira wak emoh. Guru ngaji kayak telkung yang dinggo panas berkeringat. Coba kasih yang agak-agak mahal sedikit. Sekali arah rojo Ustaz Ferry kok ke NMET, nah itu baru. Itu akhlakul karimah. Itu lebih-lebih. Ya insya Allah ilmu Ustaz Ferry nyampe, tekan ngono. Iki belajar seprane seprene kok enggak nyantel-nyantel wong enggak pernah ngeki Ustaz ujro. Teko juga we ndang Ustaz diombe. Ustaz enggak pernah dikai ujro, enggak pernah dikai cendramata, kepiye arek nyantel ilmu iki. Iki murid-murid durhaka kok. Tapi jadilah timbang nggak ngaji. Kemudian ada lagi orang ngaji dia tapi nggak diamalkan. Ngaji rono rene sholat nggak pernah. Tak Israel baru tahu. Jadi itu tanda-tanda akhir zaman. Kadang-kadang ada lagi orang banyak ilmunya, sholat enggak. Berdebat ya, ini bid'ah, ini salah, wudhu ini salah. Jadi sing piye kepiye wae bener wae. Debat ki nyalahke wong, sithik-sithik salah. Kalau koyo ngono nek wong koyo ngono jikoke banyu umum siram kae. Nyalahke wong iso. Itu tanda-tanda. Kemudian kata Rasul yang kedua, watak silazil. Akan banyak nanti di akhir zaman itu huru hara. Apa huru haranya? Kita tengok yang pertama Bapak Ibu. Perempuan pakai baju kayak orang telanjang.
Aku mau warak ini, eno orang benok, tapi aku sak dipayak aku nggo mobil. Lah iki kok wong wedok iki kurang ajar sak dipayak. Kenapa orang belok, celonone padet, ketok celengane teko mburi. Omong bojoku jangan tengoki kali. Cuman enggak nengok aku nyopir masuk paret mobil ini. Tangane ngawe-ngawe ini suwi pula iku nang undang belok kenapa? Ini watak zilazil, banyak huru hara. Perempuan pakaian tapi kayak orang telanjang. Hari ini perempuan pakai jilbab tapi nggak sesuai kaidah Bapak Ibu. Maka jilbab itu kata Ustaz Rifai ada 3 kriterianya. Yang pertama namanya jilbab syar'i. Enggak nyaman. Enggak mahal. Mentang-mentang saat kaleng-kaleng mentang-mentang saat kaleng-kaleng kayak imik sing kaleng-kaleng. Jilbab itu 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama namanya jilbab syar'i, ini dipakai-pakai mama-mama ini. Walaupun ada beberapa yang pakai jilbab pasar tapi tak rela. Ada. Akan mulai delok-delokan deh. Jilbab syar'i yang kedua, jilbab namanya pasrah tapi tak rela. Nah, dicontohkan biar paham, nggak gagal paham. Tapi sih jilbab pasrah tapi tak rela itu tak contohin lagi. Nah, ini. Gue jilbab kan biasanya gini, cangkeme ini ngomong jarum pentol. Disilahnya sebelah ini. Wes, naikin menang. Loh, di mana letak pasrah tapi tak rela? Ditutupi aurat kepalanya, tapi dipasrahkan, bumpernya ditengok orang. Perempuan itu ditengok laki-laki 3 makamnya Bapak Ibu. Kalau nggak percaya tanya bapak-bapak, jujur Pak, jangan nggak jujur. Laki-laki nengok perempuan 3 makamnya. Mana yang pertama? Merah apa enggak? Teko. Yang kedua mana? Nggak ditutupin barang itu. Dipegang nggak? Dipasrahkan tapi nggak boleh dipegang. Itu namanya pasrah tapi tak direlakan. Yang ketiga makom ditengok laki-laki perempuan mana? Kadang-kadang mama-mama di rumah pun jalan ngengkang. Tapi kalau di luar sana beli cabai setengah kilo, beli kangkung 2 ikat melaku itu kiri lah, lapangan ngomong ngengkang lah. Gak usah pakai tingkah. Jadi 3 makom. Jilbab kayak gini. Ini ciri-ciri kata Rasulullah, watak sirozilazil. Kemudian yang ketiga ada namanya jilbab sakratul maut. Belit-belit kan? Di kampungku kejadian, ini kejadian. Kerjananya tukang nandur pari. Mama-mama, wirid, gue jilbab sakratul maut. Nah, kono wirid dari Jumat. Tekon deh ini halaman, mau cantik jilbab wah iyalah modis. Orang kerjaannya dia cuma tukang nandur di ngubah-ngubah bawa ini. Pakai bedak cepu kilat, lagi ini pakai bedak keliling, kuling kayu. Wirid salaman keliling. Siap itu mulai acara boco Yasin. Siap Yasin boco tahtim nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwallahu alladzi la terus. Siap doa. Siap doa biasanya kalau di kampung sana keluar Jeddah. Kebetulan hari itu makanannya ombuso. Begitu selesai, Jeddah disediakan, dipersilakan, ditekan sama bapak itu karena pulang dari ladang tadi nggak sempat makan, wirid dia makan ombus. Kalau di kampung pun bahasa Bataknya lape. Ditekannya sama bapak ini. Lali ngombe mendelik. Rumah sakit di Serdang Bedagi namanya Rumah Sakit Umum Sulaiman. Bawa rumah sakit, bawa rumah sakit, belum sampai rumah sakit tinggal di jalan. Pulang bawa lagi, besok pagi diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rumah Allah waktu Mini binti Tumino pada hari Jumat karena makan ombus-ombus. Ngomong sebelah ini kudu mangan ombus-ombus karena jilbabnya dililit-lilitin dulu bapak itu ketek jilbab digali kudu mangan ombus-ombus. Jangan pakai jilbab sakratul maut.
Fashion boleh, tapi jangan sok artis. Orang kita di kampung aja, kita bukan artis. Nanti kalau didedet-dedetkan cepat tinggal, yang senang siapa? Suami ibu. Kalau laki-laki ditinggal-ninggal, Bu, cepat dia kawin lagi, Bu. Kalau ibunya ditinggal suami nggak nikah-nikah, tahan mama-mama. Kalau bapak-bapak 7 hari, hari pertama dia datang ke kuburan ibu, apa yang dibawa? Gembor. Sirami kuburan. Hari kedua nanti kau kuburannya Mbak Ayumu, bawa apa? Gembor nih, sirami. Ketiga bawa gembor supaya apa? Basah kuburannya, cepat tumbuh rumput. Nampaknya kan agak lama biar cepat nikah, wah. Makanya Bu, sama laki-laki nggak usah kali percaya, Bu. Laki-laki itu buaya, kecuali Bu percaya sama jilbab sakratul maut wa taksirozil ajil. Kemudian apalagi? Huru hara dalam rumah tangga. Hari ini banyak orang rumah tangga tapi nggak mampu mempertahankan, Bu. Syukuri, Bu, ketika ibu punya suami walaupun hitam pendek jelek pesek. Kadang-kadang kita nggak bersyukur. Bapak-bapak ketika melihat istri orang, wah, tapi ketika melihat istri sendiri, wah. Syukuri. Itu huru hara di akhir zaman. Maka ketika kita mempunyai suami, walaupun suami itu kata orang nggak ganteng, dan sebagainya, terserah urusanmu. Sepenting Rasul nih nggak anyep. Istri pun demikian, syukurin. Walaupun di luar sana banyak istri-istri sekarang, apalagi 443 hari ini, lirikan matanya sungguh luar biasa. Satripain yang enggak mudah tergoda. Karena apa? Pada dasarnya memang dia lelaki setia. Tapi kalau Ustaz Sajili, aku belum bisa katakan dia seorang laki-laki setia. Apa sebab? Karena dia selalu melirik wanita-wanita yang ada di sebelahnya. Maksudnya istrinya. Kalau Ustaz Sajili ini pandang-pandang kayak Rahul Khan. Kalau jenggotnya kayak Yusuf Mansur. Kalau suaranya kayak Darwin. Tapi pola tingkahnya kayak Tukul Arwan. Nanti aku mohon maaf lahir batin, cium tangan, tenang dosa, selesai. Ini kan masih sawah. Gak apa-apa, habis-habisan jadi cium tangan hapus. Ditipek. Minum dulu, silakan kongsi. Oke, lanjut ya Bu ya. Kemudian huru hara itu yang diakibatkan dari fenomena alam. Bu, hari ini corona. Banyak orang mau pulang kampung nggak bisa. Kenapa? Corona. Dari mulai lebaran semalam sampai hari ini, huru hara terjadi itu. Seantero dunia ini nggak mampu berbuat apa-apa. Negara-negara adik kuasa saja pun nggak bisa berbuat apa-apa. Amerika terentang telungkup ngadepi. Cina terentang telungkup. Apalagi kita Indonesia. Negara paling tua di dunia ini nggak sanggup, Bu. Coba anak-anak muda, abang-abang ini aku mau tanya. Aku kasih pertanyaan. Negara mana yang paling tua di dunia ini? Negara apa? Kalau bisa menjawab satu pertanyaan limpul, duitnya sama Ustaz Sajili. Siap, kasih. Negara paling tua di dunia ini negara mana? Ada yang tahu? Jangan buka Google cepat kali Bu tengok. Buka. Coba. Grup Hatra, ada yang tahu? Qatar. Apa alasannya Qatar? Qatar itu negara mama-mama. Ketika banyak kerja di rumah, keter. Negara paling tua di dunia ini Pakistan. Maka pakai Pakistan. Pakistan itu negara paling tua di dunia. Pakistan. Nomor 2 mana yang paling tua? Bangladesh. Pakai apa? Baru nomor 3 Yunani. Mana dapat di Google? Google itu nggak lebih pintar daripada saya. Saya lebih pintar daripada Google. Udah ingat-ingat itu, nanti bisa bikin pertanyaan sama jamaah. Oke. Negara dibuat huru hara oleh apa? Virus corona. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, buatan harol fitan.
banyak pembunuhan nanti di akhir zaman. Lihatlah hari ini, mama bunuh anak. Kenapa? Hamil duluan nikah, gak ada suaminya hamil, gak ada yang mempertanggungjawabin, malu dia, gugurkan dia, itu pembunuhan. Iya. Kemudian anak membunuh mama, sebaliknya bapak membunuh anak, anak membunuh bapak. Gara-gara apa? Banyak halnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. 4 kali. Maka kesimpulannya, ketika Rasulullah menjelaskan hadis ini, apa yang dapat kita jadikan referensi dalam hidup kita? Kalau hadis ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah, artinya kita ini hidup sudah di akhir zaman. Kapan akhir zaman itu terjadi? Kapan yaumil kiamat terjadi? Itu gak urusan kita. Allah yang menentukan nanti. Maka hari ini pun kita sudah banyak yang sudah di akhir zaman. Contoh, ada orang umur 50 tahun, itu sudah akhir zaman. Coba cium-cium lah bau tangan kita ini. Kalau udah umur 50-60, bau tangan kita ini walaupun kasih minyak wangi, Bu, udah bau kapur barus. Kalau udah kepala 5, kepala 6, bau kapur barus gitu. Cium. Berarti udah dekat-dekat nih. Udah dekat-dekat. Udah dekat-dekat apa? Dekat-dekat lah dengan kematian. Maka oleh karena itu, mari kita ketika kematian itu belum datang kepada kita, kita persiapkan amal ibadah, amal-amal soleh, supaya ketika kita mati kita mempunyai bekal. Kemudian terutama ketika kita berada di bulan Syawal ini, mari kita perbaiki hasanah pergaulan kita. Kalau selama ini sama tetangga, sama kawan nggak bercakapan sekian lamanya gara-gara entok, gara-gara batas tanah, gara-gara suami lain sebagainya, hari ini kita berjabat tangan. Masalah rumah tangga, ketika rumah tangga kita itu berbeda pendapat itu biasa. Tapi ketika kita dengan tetangga nggak bercakapan sampai lebih bertahun-tahun, itu luar biasa. Meskipun dia sholat, zakat, infak dilaksanakan setiap hari, dia tidak mempunyai nilai apa-apa di hadapan Allah. Maka konsepnya adalah jangan paksakan orang lain cocok sama kita, tapi kita yang mencocokkan diri sama orang lain. Aman. Kenapa orang berpisah dalam rumah tangganya? Karena dia nggak pernah mencocokkan diri sama suaminya, dan sebaliknya suaminya nggak pernah mencocokkan diri sama istrinya. Egois. Tapi kalau rumus itu, jangan pernah paksakan orang lain cocok sama kita, tapi kita yang mencocokkan diri sama orang lain. Jadi itu saja kesimpulan. Jadi pada kesempatan ini kita nggak lama-lama nanti disambung sama tuan guru kita Ustaz Rifai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kalaulah ada paku yang patah, jangan masukkan ke dalam celana, pasti nyucuk. Kalaulah ada tausiah saya yang salah, tolong jangan dibawa kemana-mana. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita mandi rame-rame. Kalau ada acara lain kali, boleh saya diundang. Masalah amplop bisa dame-dame. Wah, yang nonton TV cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin umroh aman dan terpercaya? Mari bergabung ke Darul Umroh. PT Darul Umroh Al-Haramain adalah travel penyelenggara ibadah umroh. Berdiri sejak tahun 2007. Telah memberangkatkan ribuan jamaah dan memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kantor pusat PT Darul Umroh Al-Haramain beralamat di Jalan Karya Jaya nomor 75D Medan Johor, Provinsi Sumatera Utara. PT Darul Umroh Al-Haramain memiliki berbagai paket umroh, di antaranya yang dibimbing oleh tim Mama Madinah Makkah dari Indonesia yang berpengalaman, di antaranya Darul Umroh, travel umroh terbesar dan terpercaya di Pulau Sumatera.